Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dita Sabrina dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411088. Sini saya akan menjelaskan materi tentang Startup Opportunity Evaluation. Definisi dan tujuan. Metode ini diciptakan oleh pembuat buku The Smarter Startup, yaitu Neal Schwartzbeck dan Sonya Zhang, guna membantu para pelaku bisnis untuk menemukan kesempatan membangun startup dengan cara yang sistematis. Di dalamnya terdapat pemanfaatan metode bisnis model, RCT Tips, dan The Startup Opportunity Scorecard untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi ide. Metode ini digunakan jika ingin melakukan eksplorasi model bisnis dari vertical market yang ada saat ini, lalu menguji setiap peluang bisnis model baru terhadap dinamika market yang ada. Market dynamics. Berikutnya ada variabel. Ketika membangun konsep startup, ada 6 dinamika pasar dasar yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama customer, yaitu pelanggan ideal menginginkan sesuatu yang belum ada di pasar. Di sisi lain, ukuran pasar ini harus sesuai dengan kemampuan tim dalam bersaing dan kemampuan untuk memberikan pemecahan masalah. Yang kedua ada produk. Produk yang baik akan menjadi respon langsung terhadap keputusan atau keinginan pelanggan. Jika nilai produk sangat sesuai dengan solusi baru tim, alasan untuk membeli akan menjadi lebih menarik. Yang perlu dipertimbangkan adalah dari segi biaya dan kemungkinan solusi untuk digunakan dan dipahami penggunanya. 3. Timing. Setiap pasar memiliki siklus hidup alami yang didorong oleh inovasi dan keadaan. Penting bagi tim untuk mampu mencari permintaan pasar atau minat baru pada sesuatu yang tidak mungkin dilakukan beberapa tahun yang lalu. Jadilah pengikut yang cepat untuk memvalidasi pasar ketimbang berspekulasi tentang peluang baru. Yang keempat, competition. Agar tidak terpinggirkan dalam berkompetisi, tim perlu menghindari persaingan yang mendorong kompresi margin, komoditasasi, dan konsolidasi pasar. Carilah pasar yang tidak efisien di mana masih memiliki peluang untuk berkecimpung dan temukan cara untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. 5. Finansial dalam menciptakan produknya. Tim perlu mencari peluang yang memaksimalkan keuntungan tanpa menimbulkan risiko modal berlebih. Mulailah dengan harga yang murah. Yang keenam ada tim. Tim berdiri bukan karena adanya peluang bisnis yang bagus, sehingga tim akan berhasil. Tim perlu memiliki keunggulan kompetitif yang melekat terhadap usaha yang dibangun, sekaligus memiliki pengetahuan yang mendalam, keterampilan teknis untuk menyampaikan dan mengakses mitra dan sumber daya utama. Langkah penggunaan. Yang pertama, temukan bisnis model RCTips dari startup yang akan dibuat. Mengidentifikasi spektrum kepribadian bisnis
fundamental sebagai bahan pertimbangan saat mengidentifikasi model bisnis. Terdapat 3 model archetypes utama, yaitu perdagangan produk dan jasa, dan 4 model archetypes sekunder. Tiap-tiap kombinasi yang mungkin muncul dari model archetypes utama. Yang kedua, mengidentifikasi ide bisnis yang diterapkan untuk setiap model archetypes atau horizontal di semua pasar atau vertikal. Yang ketiga, startup heuristik. 6 dinamika pasar yang merupakan seperangkat dampak yang diketahui perlu dipertimbangkan sebagai faktor sukses yang dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi ide. 6 dinamika pasar tersebut kemudian menjadi variabel yang dipergunakan dalam mengisi skor pada evaluation matrix. Yang terakhir ada evaluation matrix. Evaluation matrix membandingkan antara ide-ide bisnis yang dirumuskan oleh tim atau vertikal dan skor yang diberikan terhadap 6 dinamika pasar dasar yang ada atau horizontal. Pemberian skor tersebut dimaksudkan untuk membandingkan kelemahan dan kekuatan dari peluang ide-ide bisnis untuk direalisasikan sehingga memudahkan pengambilan keputusan. Skor kemudian dibuat nilai rata-rata atau keseluruhan sehingga startup dapat memutuskan ide mana yang akan digunakan berdasarkan nilai-nilai atau keseluruhan tertingginya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.